Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bergabung kembali dengan Pak Kusuma Hamdani di mata kuliah analisa dan perancang sistem informasi. Hari ini kita akan membahas materi berikutnya gitu ya, tentang studi kasus 2, yaitu RMO Trade Show System. Studi kasusnya kita akan coba mendalami ada apa aja analisisnya atau perancang sistemnya, model analisis dan model perancang sistem yang ada di dalam sistem RMO Trade System ini. Oke. Nah, yang menjadi pokok bahan kita adalah pertama akan membuat perancangan basis data, kemudian membuat perancangan struktur sistem tingkat tinggi, kemudian merancang komponen perangkat lunak, dan juga nanti akan membuat arsitektur subsistem atau sistemnya. Oke, di kegiatan hari keempat atau inti proses keempat di sini adalah membuat skema struktur basis data, yang mana struktur ini nanti akan kita buat berdasarkan hasil analisa dokumen dan juga dari hasil analisis proses bisnis berjalan, yang tentunya dari kedua hasil analisa tersebut akan memunculkan solusi yang harus dilakukan atau harus dipecahkan solusinya, dan dari solusi sistem tersebut nantinya akan dibuatkan identifikasi kebutuhan sistem untuk sistem yang usulannya nanti. Kemudian untuk perancangan struktur sistem tingkat tinggi ini nanti kita akan menggunakan model yang namanya adalah komponen diagram. Oke, dari hasil analisa dokumen dari sistem yang berjalan, kita sudah mendapatkan ya analisa tentang entitas dan juga atribut ya. Oke, nah dari sistem yang berjalan tersebut, oke, misalnya kita buka dulu contohnya yang kemarin. Oke, ini contohnya kemarin. Kita sudah melakukan analisis gitu ya untuk dokumen yang berjalan. Nah, di sini contohnya di dokumen buku registrasi pasien baru ini ada entitas yang namanya data pasien, ada juga data registrasi pasien. Nah, kelas diagram adalah memodelkan kelas-kelas atau objek yang sejenis ya, yang memiliki kemiripan atau identitas yang sama menjadi sebuah kelompok ya, atau sebuah entitas atau sebuah kelas tersendiri. Jadi intinya ketika kita membuat basis data dengan kelas diagram, maka dicari kemiripan antar datanya, antar objeknya, sehingga nanti dari hasil analisis ini, entitas dan atribut ini, kita bisa membuat model basis datanya ya, dalam model basis datanya. Oke, kemudian setelah kita tahu nama entitasnya dan atribut-atributnya beserta dengan tipe data yang dimiliki, maka kita membuat yang namanya komponen diagram, yang mana ini disebut dengan perancangan struktur sistem tingkat tinggi, di mana di sini adalah komponen-komponen atau software, daftar software yang digunakan untuk membangun sistem usulan ya, mulai dari perangkat browsernya, kemudian teknologi internetnya, kemudian ada servernya, kemudian ada subsystem, dan juga ada database di sana. Jadi di sini menggambarkan secara struktural atau komponen diagram itu masuk di dalam jenis struktural diagram,
yang menggambarkan hierarki atau tingkatan masing-masing software di dalam membangun sistem informasi, atau tingkatan hubungan atau relasi antar software atau antar komponen perangkat lunak dalam membangun sistem. Jadi kita sebutkan komponen softwarenya apa aja, kemudian kita buatkan relasinya atau keterhubungannya. Kemudian yang kedua, kita menggambarkan tadi basis data dengan kelas diagram, ya, tinggal kita gambarkan modelnya. Dan kemudian yang berikutnya menggambarkan arsitektur softwarenya, perangkat lunak, arsitektur perangkat lunak sistemnya. Kita bisa gambarkan menggunakan kelas diagram ataupun juga bisa menggambarkan menggunakan use case diagram. Nah, di sini setelah subsistem tersebut terbentuk, maka kita bisa melakukan yang namanya pengkodean program, ya. Jadi kita buat misalnya menggunakan PHP atau mungkin Java dan seterusnya. Baik, saya coba menjelaskan ringkasan materi dari pertemuan 3 ini. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang analisis lingkungan bisnis bisnis sistem berjalan, ya, ada model bisnis, model proses, ada dokumen. Kemudian kita buatkan hasil analisa masalahnya apa, kategorinya, definisi masalah, penyebab dan dampaknya. Kemudian dari dalam masalah tersebut, definisi masalah tersebut, kita buatkan model fishbone diagram, ya, untuk mengetahui efek dari setiap masalah tersebut. Kemudian dari hasil analisis masalah tersebut kita buatkan solusi, ya. Solusi ada dua, berarti solusi secara bisnis dan solusi secara teknologi sistem informasi maupun teknologi informasinya. Kemudian berdasarkan solusi tersebut kita pecahkan menjadi identifikasi kebutuhan sistemnya. Nah, secara umum identifikasi kebutuhan sistem itu ada 3. Ada kebutuhan bisnis yang kita sudah peroleh di proposal awal, kemudian ada kebutuhan sistem usulan atau sistem requirement, dan kebutuhan perangkat sistem informasi atau teknologi informasi, yaitu perangkat kerasnya yang akan digunakan di dalam sistem nanti. Nah, untuk kebutuhan perangkat keras itu sendiri disebut kebutuhan non-fungsional atau non-functional requirement. Kemudian untuk kebutuhan sistem usulan atau sistem requirement itu ada kebutuhan fungsional, ada kebutuhan basis data. Nah, nanti dari kebutuhan basis data ini kita akan buat perancangannya atau skema struktur basis datanya. Kemudian dari kebutuhan fungsional itu kita buatkan sistem software komponen diagram dan sistem software arsitektur. Ini yang disebut dengan perancangan struktur tingkat tinggi. Nah, sebelum kita membangun atau membuat perancangan struktur tingkat tinggi, maka langkah awal yang kita harus kita lakukan adalah melakukan analisa kebutuhan proses bisnisnya atau business requirement-nya. Kita jelaskan satu persatu. Kemudian dari business requirement kita buatkan model menggunakan activity diagram. Kemudian setelah itu kita membuat analisis kebutuhan fungsional atau functional requirement berdasarkan proses bisnis tersebut. Nah, ini nantinya akan digambarkan menggunakan use case diagram, gitu ya, use case diagram kebutuhan fungsional tersebut. Nah, dari use case tersebut atau dari hasil functional requirement kita gambarkan model struktur tingkat tinggi sistemnya menggunakan komponen diagram tadi. Nah, setelah itu baru kita buatkan model fungsional sistemnya menggunakan use case diagram. Dan di dalam use case diagram ini kita buatkan paket-paket diagram paketnya atau pengelompokan datanya sesuai dengan jenis sistemnya atau fungsionalitas sistemnya. Atau kita juga bisa menggunakan model basis data untuk menggambarkan arsitektur sistemnya. Demikian. Nah, untuk kasusnya nanti akan bagus buat di kemudian, nanti akan bagus share di e-learning Brilur Asyadi. Terima kasih.